Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto, CP. Pada kali ini kita akan merenungkan bagaimana Yesus memberitahukan kepada orang-orang imam-imam kepala bahwa apa yang mereka lakukan ketika membenci atau membunuh orang lain itu merupakan perbuatan yang salah. Lalu Yesus menceritakan bahwa ada seorang yang diutus oleh Tuhan yang mempunyai kebun anggur, di mana dia diutus untuk mengawasi para pekerja, di mana para pekerja itu ingin membunuh pengawas itu yang disuruh oleh Tuhan yang mempunyai tanah itu. Lalu Tuan tanah itu mengutus lagi utusan satu kali lagi, lalu juga dibunuh, dan akhirnya ia mengutus anaknya sendiri. Lalu mereka pun membunuh anak yang diutus oleh bapaknya itu. Saudara-saudari yang terkasih, tentu kita melihat, pasti pernah menonton sinetron. Nah, di situ ada soal rebutan warisan atau jabatan. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam diri mereka itu ada suatu keinginan untuk menguasai. Penguasaan dirinya itu tertuju kepada hal-hal yang duniawi, yaitu harta benda. Maka kontrol diri terhadap apa yang dimilikinya atau yang dimiliki orang lain itu ingin dimiliki. Sehingga yang menjadi prioritasnya adalah harta benda. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang warisan ataupun peninggalan itu memiliki suatu daya tarik bagi kehidupan ini. Maka tidak jarang orang mengejar-ngejar kekayaan, mengejar-ngejar kekuasaan. Ini menjadi sebuah jalur bagaimana manusia ingin mempunyai kekayaan, kekuasaan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang ingin ditekankan oleh Yesus adalah bahwa Allah itu mengutus para utusan itu terus-menerus. Jadi tidak memperdulikan apakah mereka itu ditangkap, dibunuh, ataupun mereka mendapatkan kenikmatan dalam tugas pelayanan itu. Ini menjadi catatan bagi kita bahwa ketika kita diutus dan para utusan itu mengalami tantangan, Tuhan justru mengutus lagi, bahkan anaknya sendiri diutus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang ada pekerja yang tidak mematuhi aturan atau para pekerja yang mematuhi aturan. Itu adalah sebuah pilihan, yaitu antara yang baik dan yang jahat. Dan apa yang digambarkan dalam Injil itu adalah perbuatan jahat, karena mereka membunuh orang yang diutus, bahkan anak dari tuan tanah itu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bila kita hubungkan dengan keselamatan, yaitu ketika Yesus diutus dan mewartakan kabar gembira, Yesus menjadi korban yang menderita, yang memperoleh ketidakadilan. Ini merupakan suatu tanda bahwa Yesus sebagai utusan, sebagai orang yang mewartakan kerajaan Allah, bahkan ia adalah kabar gembira itu sendiri. Namun ia justru dibunuh, menderita, bahkan wafat. Inilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dari sikap
iri hati, itu muncul suatu keinginan untuk menguasai, bahkan untuk membinasakan. Ini adalah tindakan yang kurang terpuji dan juga membuat hati nurani itu menjadi gelap, bahkan sesat, karena sudah iri hati, bahkan sampai membunuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam semangat hidup ini, ketika keadaan kita atau hati kita, pikiran kita dikendalikan oleh rasa iri hati, itu nanti akan berujung pada suatu kejahatan dan tindakan. Maka ada rencana-rencana pembunuhan sehingga membunuh. Begitu juga dengan sebuah ungkapan membuli atau menghina orang lain. Ini merupakan suatu bentuk perendahan orang lain dan juga akhirnya membunuh karakter orang itu. Orang lain yang sebagai korban itu tidak dapat berkembang. Saudara-saudari yang terkasih, begitu juga pengalaman Yusuf dan saudara-saudaranya. Karena Yusuf itu sebagai anak yang dianggap anak emas, disayang oleh bapaknya, maka saudara-saudaranya iri terhadap apa yang telah didapatkan oleh Yusuf. Sehingga ia sampai dimasukkan ke dalam sumur lalu dijual. Sebelumnya para saudaranya itu ingin membunuh dia, tetapi ia hanya dijual. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kiranya hubungan darah ataupun kekeluargaan itu tidak menentukan bahwa itu ada hubungan harmonis. Tentu kita sebagai orang beriman perlu melihat saudara-saudari kita yang ada di sekitar kita supaya kita semakin erat bersatu dengan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu melihat kebaikan dalam diri sesama, melihat kebaikan dari orang-orang di sekitar. Keiri-hatian itu akan membuat jalur menjadi terjal. Mengapa demikian? Karena Tuhan sudah menyediakan tanah yang lurus. Tetapi keiri-hatian itu menggali dalam-dalam tanah dan membuat suatu jebakan yang membuat orang lain atau diri sendiri itu bahkan terperosok di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai orang beriman dalam masa prapaskah ini kita diingatkan untuk terus-menerus bertobat, melihat kedalaman diri sendiri dan melihat kebaikan orang lain, sehingga apa yang ada dalam diri sendiri itu tidak menimbulkan keiri-hatian, kedengkian, bahkan sampai membuat kita melakukan tindakan pembunuhan. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita sebagai orang yang beriman turut serta untuk melihat kebaikan dalam diri sesama, sehingga apa yang kita kerjakan itu adalah hasilnya untuk Tuhan, bukan untuk menimbun kekayaan sebagai bentuk yang tidak adil kepada manusia yang lain. Tetapi ketika kita berusaha untuk memperoleh kekayaan, itu diungkapkan sebagai rasa syukur dan tanggung jawab kita serta menolong orang lain, bukan membinasakan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kiranya dalam permenungan ini kita semakin disemangati bahwa dalam semangat untuk bertobat itu menunjukkan sesuatu yang melihat bahwa utusan Tuhan atau warta Tuhan yang baik itu hadir dan kita harus menerimanya, karena membuka hati terhadap kebaikan Tuhan itu menunjukkan bahwa kita memuji dan memuliakan Tuhan untuk selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati. Amin.